Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai, perkenalkan saya Raisa Safika Zahra dari Kesmas 2024B dengan NIM 24110164040. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas permasalahan yang sering dihadapi oleh manajemen rumah sakit terkait klaim BPJS, khususnya di Rumah Sakit UNS Surakarta. Seperti yang kita ketahui bersama, rumah sakit merupakan salah satu institusi yang melayani kebutuhan kesehatan masyarakat. Namun, di balik itu, ada tantangan besar yang dihadapi setiap bulan maupun tiap tahunnya, terutama dalam hal pengelolaan klaim BPJS. Salah satu permasalahan utama yang kerap dihadapi adalah klaim BPJS yang mengalami penundaan atau pending. Terkadang, klaim ini terhambat karena adanya ketidaklengkapan berkas atau ketidaksesuaian kode diagnosis yang diajukan. Setidaknya, setiap bulan di Rumah Sakit UNS Surakarta ditemukan sekitar 50-300 berkas klaim BPJS rawat inap yang mengalami pending. Yang pertama ada planning atau perencanaan. Di Rumah Sakit UNS Surakarta sendiri memiliki perencanaan yang kurang matang, seperti tidak adanya SOP yang jelas untuk pengajuan klaim BPJS dan ketidaktepatan dalam merencanakan pelatihan bagi para petugas. Nah, hal ini dapat menyebabkan klaim tidak sesuai dengan standar BPJS yang mengarah pada klaim yang tertunda. Selanjutnya ada organizing atau pengorganisasian. Di Rumah Sakit UNS Surakarta sebenarnya sudah memiliki pengorganisasian yang cukup baik, namun kurang optimal dikarenakan ketidakefisienan dalam pengorganisasian tim klaim serta kurangnya integritas antara aplikasi SIM RS dengan INACBGS. Setelah itu ada actuating atau pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan ini ada ketidaksesuaian dengan SOP yang telah ditetapkan. Seperti juga ada kesalahan koordinasi antar pihak medis dan juga administrasi, serta ada gangguan teknis seperti masalah dari sistem aplikasinya maupun jaringan internet yang tidak stabil. Hal ini juga menjadi turut berkontribusi pada terjadinya pending claim ini. Lalu ada controlling atau pengendalian. Pada pengendalian ini juga kurang optimal seperti kurangnya pemantauan terhadap klaim yang sudah tertunda atau tidak dilakukannya evaluasi secara berkala terhadap proses klaim serta minimnya audit internal untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan dalam pengajuan klaim. Menyebabkan masalah klaim ini makin tidak teratasi dengan baik dan meningkatkan jumlah klaim yang pending. Oke, di sini saya akan memberikan saran maupun solusi terkait permasalahan yang dialami oleh RS UNS Surakarta tadi. Yang pertama pada tahap planningnya, di sini harus dilaksanakan penyusunan maupun revisi dari SOP, serta kita harus mengidentifikasi masalah utama yang menyebabkan klaim ini tertunda, dan juga kita perlu penyusunan rencana pelatihan bagi petugas rumah sakit. Lalu pada tahap organizing, Rumah Sakit UNS Surakarta harus mengorganisir sumber daya dan menyiapkan struktur untuk pelaksanaan rencana yang telah disusun tadi, seperti membentuk tim khusus yang bertanggung jawab untuk menangani klaim BPJS atau penugasan petugas yang terlatih untuk menangani klaim BPJS secara lebih spesifik dan profesional. Lalu pada tahap actuating, manajemen Rumah Sakit UNS Surakarta harus mulai mengimplementasikan rencana yang telah disusun dan juga telah kita kelola tadi. Seperti kita dapat melakukan pelaksanaan SOP yang telah kita susun untuk memastikan bahwa pengajuan klaim BPJS ini dilakukan dengan baik dan benar. Lalu juga harus adanya koordinasi antar pihak medis dan juga administrasi agar memastikan kelengkapan dan ketepatan kode diagnosis sebelum berkas diajukan ke BPJS. Setelah itu tentunya kita harus menerapkan teknologi informasi yang telah ada saat ini, seperti penggunaan aplikasi tadi INACBGS yang lebih terintegrasi dengan SIM RS dengan rumah sakit. Lalu pada tahap controlling, Rumah Sakit UNS harus memantau dan juga mengevaluasi proses klaim BPJS yang telah dilakukan. Tentunya dengan cara pemantauan dan evaluasi yang berkala terhadap status klaim yang telah diajukan. Lalu juga ada pemeriksaan ulang terhadap klaim yang tertunda untuk menemukan penyebab pasti dari pending itu tadi dan mengidentifikasi masalah teknis atau administratif yang perlu segera diperbaiki. Lalu juga kita
kita perlu bekerja sama dengan audit internal yang bertujuan agar menilai efektivitas dari SOP yang telah diterapkan itu dapat bekerja dengan baik. Setelah itu, kita juga dapat mengidentifikasi masalah sistem seperti gangguan internet maupun kesalahan dari aplikasinya. Lalu kita dapat memperbaiki agar klaim dapat diproses dengan lancar. Baik, itu dia saran dan solusi yang saya berikan untuk Rumah Sakit UNS Surakarta terkait manajemennya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.